Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lagi ngapain nih? Dari mana rekan Jas? Dari luar tadi. Enggak, sedang ini loh. Sedang ngapain? Enggak, akhir-akhir ini sedang ramai berita tentang ini loh. Suami yang tega mutilasi istrinya. Ngeri banget itu. Iya, entar sejak dari tadi habis maghrib. Udah saya pantengin rekan Jas tentang tentang apa? Tragedi ini. Soalnya aneh, terdapat keanehan di sini. Mungkin kan kalau keterangan dari beberapa media kan mengatakan bahwa ini memang pure murni mutilasi karena ada sebab-sebab yang khusus di sini. Oke. Tapi saya menangkap hal lain. Mungkin kan memang bisa dijelaskan dari segi manapun, dari segi indigo atau dari segi berita, Media lain pun. ya media lain pun bisa dijelaskan. Tapi ada yang aneh di sini. Karena apa? Saya merasakan keganjalan-keganjalan pada sosok suami atau pelaku di sini, rekan Jos. Nah kan kalau tadi saya baca sekilas itu mengatakan bahwa sang suami ingin menikah lagi. Nah kan tetapi si korban, si istri, dia melontarkan kata-kata kasar seperti kamu jangan mau dengan ini, dia dulu memiliki riwayat gila seperti itu. Nah mungkin kan berangkat dari situ si suami emosi atau bagaimana saya tidak tahu, karena memang rumah tangga mereka sampai detik ini sebelum si korban meninggal memang belum dikaruniai seorang anak. Oke. Seperti itu. Iya. Nah menurut rekan-rekan wartawan pun mengatakan bahwa korban ini sempat dicekek, kemudian ditusuk di bagian area sini lah pokoknya. Saya pun melihat memang ada beberapa tusukan, 3 kalau tidak salah, 3 atau 4 tusukan di bagian leher dan dada, kemudian baru dimutilasi seperti itu. Nah kalau menurut Kanjes gimana ini? Soalnya saya penasaran. Saya terus terang penasaran dengan kasus ini. Karena apa? Saya menangkap ada sosok selain manusia di sini. Sosok lain lah. Ya, sosok lain di sini. Ya, kalau menurut saya untuk Coba saya apply dulu. kasus ini Rekan Jas bisa sembari menyaksikan dan mencocokkan dengan apa yang rekan Jas lihat. ya. Emang ada kata-kata kasar dari korban kepada pelaku, dan terus ada tindakan. Dan tindakan ini untuk saya lihat pertama dicekik emang di kamar terus dikunci. Si pelaku ini ke dapur untuk mengambil senjata tajam kayaknya. Terus dia masuk kembali ke kamar dan sembari menyekik itu tadi, dia tusuk sebagian leher, sebagian kanan. Kalau tidak salah pisau ya rekan Jas. Pisau, betul sekali. Bagian kanan, terus udah nggak ada, terus dibawa ke dapur. Diseret. Kayaknya ditarik ke dapur. Terus setelah itu dia menusuk lagi bagian dada hampir 2 kali. 2 kali tusukan. 2 kali tusukan, dan sembari itu dia langsung memotong kepala. Ya, kepalanya ini dipotong. Terus saya lihat lagi untuk tangannya ini lagi. Tangannya dipotong lagi. Sembari tangan dipotong, sudah dibungkus kaki. Ini cerita ini ya agak kejam lah. Kejam sekali kayaknya. Soalnya memang gimana? Atau gini aja rekan Jas, daripada timbul rasa penasaran di antara kita ya kan, kita tarik saja dari sisi pelaku dan sisi korban, kita tarik semua saja. Nanti bagaimana keterangan dia, biar dia yang bicara. Benar nggak sih
relate gak sih dengan berita yang sedang hangat atau yang diliput di YouTube, di Berita akun-akun manapun ya, di TV pula seperti itu. Relate gak sih, apa memiliki korelasi gak sih di sini? Oke, seperti itu rekan Jas. Oke. Saya lihat pun emang ada satu sosok yang mempengaruhi dia. Dia ini yang korban atau pelaku? Pelaku. Oke. Berarti sama, yang kita lihat sama berarti. Oke. Kalau memang rekan Jas bisa berkomunikasi ke sana langsung, ditarik ke sini, ya kan? Tarik langsung dimasukkan tidak apa-apa. Oke. Saya coba Boleh. berkomunikasi dulu nanti untuk kalau emang saya tarik bisa masuk, nanti rekan Tian bertanya. Boleh, monggo. Ditarik langsung saja rekan Jas. Assalamualaikum. Selamat malam. Saya berbicara dengan siapa ini? Saya berbicara dengan siapa ini? Anda yang menempel pada saudara H atau Anda ini saudara H? Saya mengikuti saudara. Apakah benar Anda yang mempengaruhi untuk pelaku ini membunuh istrinya? Ya, biar saya makan dan tumbal untuk saya. Jadi setelah istrinya dibunuh, Anda memakannya. Keuntungan, apakah ini akan menjadi sebuah keuntungan bagi H setelah Anda memakannya? Benar? Tidak? Ya, Apa keuntungan untuk H? biar mendapatkan keturunan dan istri lagi. Agar mendapatkan keturunan dan istri lagi. Tapi misal nanti H ini menikah, apakah Anda akan menggiring H untuk membunuh istrinya kembali? Tidak kalau saya dikasih makan. Apa Anda biasanya makan? Makan apa Anda biasanya dari H? Kepala kerbau. Kepala kerbau. Jadi selama ini Anda kelaparan sehingga akhirnya menggiring H untuk membunuh istrinya. Tapi kan dikatakan di berita H ini memiliki riwayat gila. Apakah benar? Itu pengaruh saya. Itu pengaruh Anda. Tapi secara medis H tidak memiliki riwayat gila. Tapi Anda mempengaruhi dia sehingga akhirnya medis mengatakan bahwa dia gila. H membunuh istrinya secara sadar. Sadar berarti dia membunuh istrinya. Tapi dalam pengaruh Anda, benar. Apakah Anda bisa menceritakan bagaimana H ketika membunuh istrinya? Seperti apa yang dilakukan H?
masalahnya memotong hewan. Kemudian seperti apa? Bagian mana dulu yang dipotong? Kepala buat makan saya. Kepalanya Anda makan. Anggota tubuh yang lain Anda makan pula. Kemudian setelah memotong tubuh istrinya, dikemanakan tubuhnya? Dibakar. Dibakar. Apakah setelah dibakar Anda juga memakan? Tidak. Itu pengaruh saya. Berarti bisa disimpulkan bahwa H ini membunuh istrinya secara sadar, akan tetapi mendapat pengaruh dari Anda. Kelihatannya itu seperti binatang. Kemudian istrinya dibunuh dengan hasrat dia ingin menikah lagi. Berarti memang Anda yang mempengaruhi dia. Benar. Tidak ada yang lain. Bukan memang karena kehendak hati dari H, bukan. Berarti Anda tokoh utama di balik kasus ini. Benar. Kasus pembunuhan ini benar. Dia pun sakit hati. Dan saya bomboi untuk membunuhnya saja. Karena memang si H ini sudah terlanjur sakit hati terhadap istrinya, kemudian Anda bumbui, Anda bisiki supaya si H ini membunuh istrinya seperti membunuh binatang. Benar. Apakah istrinya ini sudah dimakamkan? Belum. Atau masih di rumah sakit? Masih di rumah sakit. Anda masih memakannya? Atau sudah selesai? Sudah kenyang. Sudah kenyang. Apa ada makhluk lain yang ikut makan saat itu? Ada? Tidak ada. Ya sudah, terima kasih sudah berbagi cerita di sini, Mbak. Monggo silakan lanjut kalau Anda mau melakukan aktivitas lain. Sadis memang rekannya. Jadi saudara H ini dia membunuh istrinya bukan karena memang ada faktor sakit hati dari saudara H ini terhadap istrinya. Tapi rasa sakit hati ini dibumbui oleh makhluk ini sehingga akhirnya rasa hasrat dia untuk membalas itu semakin tinggi. Seperti itu. Bagaimana kalau dari sisi istri kita tarik juga? Saya nggak kuat ya, soalnya ini kepalanya nggak ada. Kalau misal disatukan dulu, tangan, kaki, ke kalau misal kita satukan dulu agar supaya bisa diajak komunikasi dengan lancar. Atau tidak usah kalau menurut rekan Yos.
Soalnya saya penasaran, ini dari sisi istri apakah memang benar apa yang dikatakan makhluk ini, apakah benar seperti itu rekan Yos? Jadi tidak menimbulkan rasa penasaran seperti itu, benar gak sih kok sosok saudara H ini dipengaruhi oleh makhluk ini, seperti itu. Dan saya hanya ingin mengetahui dari sisi istrinya seperti apa keadaan saat itu, seperti itu. Oke, coba saya komunikasi dulu biar nanti sinkronnya gimana. Oke, rekan Jess berkomunikasi. Saya akan mencoba bantu doa agar komponen tubuhnya menyatu kembali. Selamat malam. Apakah benar Anda istri dari saudara H? Bagaimana ceritanya Anda bisa dibunuh oleh saudara H? Suaminya mau menikah lagi, Anda sakit hati. Kemudian apa yang Anda luapkan atau Anda lakukan terhadap saudara H sehingga akhirnya dia memiliki hasrat untuk membunuh Anda? Saya berkata, dia orang gila. Anda mengatakan bahwa H ini orang gila kepada istrinya masih hidup. Kepada calon istri barunya. Diperkenalkan kepada saya. Jadi Anda ini dimadu. Anda tidak dicerai dulu, tapi H ingin menikah lagi. Dan karena saya tidak bisa memberikan keturunan kepada suami saya. Tapi dalam gaib Anda, apakah tubuh Anda sudah menyatu semua? Sudah. Apakah benar Anda dicekek oleh H? Anda masih ingat kronologi ketika Anda dibunuh? Bisa diceritakan singkat? Saya dikunci di kamar. Dikunci di kamar. Tiba-tiba saya dicekik dan ditusuk sebelah kanan. Leher. Setelah itu apakah Anda masih ingat? Anda tidak ingat? Dia merasakan sakit. Jadi Anda meninggal setelah tusukan di leher. Anda Muslim? Anda Muslim? Atau tidak? Anda menyesal? Anda menyesal? Ada rasa sesal di hati Anda? Dia pengen bunuh suami saya. Anda ingin balas dendam? Anda ingin balas dendam? Tapi kan perbuatan balas dendam bukan perbuatan yang baik. Tapi saya dibunuh dengan sakit. Potong tubuh saya. Istri mana yang pengen dimadu dengan suaminya? Ya, saya tahu perasaan Anda. Tapi alangkah lebih baik bila Anda sadar bahwa kematian Anda ini
adalah jalan yang Tuhan berikan untuk Anda. Mungkin ini jalan terbaik dari Tuhan. Kalau Anda ikhlas dengan apa yang telah Anda timpa, mungkin Anda akan lebih tenang. Anda pun akan lebih cepat naik ke atas menghadap Tuhan. Tidak lagi Saya di sana. sudah ikhlas dan Anda sudah ikhlas. Sudah. walaupun nanti pada dengan Tuhan yang Maha Esa nanti. Iya. Apapun agama Anda, nanti saya coba bantu berdoa. Terima kasih. Iya. Agar supaya apa? Anda tenang. Dan Tuhan memberikan jalan agar Anda lekas naik ke atas menghadap Beliau. Terima kasih Ibu sudah datang kemari, sudah berbagi cerita dengan kami. Semoga apa yang menimpa Anda dapat diambil pelajaran oleh semua orang. Semoga keikhlasan hati Anda akan ditiru banyak orang. Dan apa yang menimpa Anda semoga tidak terjadi pada orang lain. Terima kasih. Ekstrim sekali rekan Yes. Kenapa ini rekan Dian? Saya menangis ini. Ya tadi sosok istri dari H masuk. Alhamdulillah doa saya diijabah oleh Allah. Saya meminta agar potongan-potongan tubuhnya disatukan, ternyata dikabulkan. Alhamdulillah. Ya setidaknya apapun agama dia, agama yang dianut dia, selagi kita bisa mendoakan dia yang terbaik, ya semogakan oleh Allah. Seperti itu. Tapi tanggapan terkanjus ketika makhluk ini masuk tadi seperti apa? Yang pertama dulu. Emang hasratnya besar. Dan walaupun keinginan tidak terturuti, itu akan seperti itu. Karena dia merasa kelaparan tadi kan ya. Betul sekali. Tapi kan makhluk ini mengatakan bahwa dia berasal dari salah satu, Saya sambil silakan. Dari salah satu apa istilahnya, benda atau apapun yang dimiliki oleh H tadi. Saya menangkap seperti itu. Jadi mungkin dari ajian atau dari benda apapun, saya kurang menangkap di sini rekan Yas. Tapi saya yakin bahwa benda itu yang ditempati oleh makhluk itu. Ya, betul sekali. Kayak seperti orang jimatnya lah. Ya mungkin ya bisa dikatakan jimat lah seperti itu. Kemudian apa rekan Jos? Apa ada sesuatu yang disampaikan oleh makhluk tadi ketika dalam tubuh rekan Jos? Ya, Atau cuman hasratnya tinggi sekali dan ada kemauan harus dituruti. Seperti itu. Untuk yang sosok kedua emang ya mohon maaf ya. Ini untuk itu kan manusia. Di lainnya hewan dipotong, dipisahkan. saya menangkap juga sempat dimasukkan air itu antara direbus atau diapakan. Ya, kepala. Itu seperti direbus rekan Ya. Yos ya. Saya mendapat gambaran seperti itu. Kepala, terus kalau nggak salah tangannya direbus. Untuk bagian kaki ini dibakar. Tadi saya melihat memang di sini ada tusukan di dada 2, terus di bagian kaki ini emang bekas bakaran. Memang ada luka bakar di sana. Ya. Betul sekali. Sadis sih. Emang sadis. Ada ya orang seperti itu. Ya gimana, kan mungkin antara sadar tidak sadar. Maka dari itu bagaimanapun kita di dunia ini kan memang rasa emosi, rasa dendam atau rasa apapun terhadap seseorang itu kan Ya betul. memang ada, Betul, tapi kan
selayaknya kita manusia yang memiliki hati nurani, memiliki akal pikir yang sehat kan seharusnya bisa berpikir logis seperti itu. Benar gak sih yang saya lakukan ini? Itu kan, padahal masalah-masalah problem-problem di keluarga seperti itu kan bisa diselesaikan secara keluarga secara damai, secara baik-baik, diobrolkan. Atau misal memang dua orang ini suami istri tidak bisa menyelesaikan masalah kan akan lebih baik untuk memanggil orang ketiga seperti siapalah, tokoh agama atau siapapun yang memang dia memiliki kapasitas untuk mendamaikan mereka seperti itu. Tapi ya gimana lagi, untuk pandangan saya emang pelaku ini sudah caranya di apa ya, dipengaruhi, pikirannya sudah ditutup dan emang harus melakukan itu. Ya mau bagaimana lagi, memang kan kembali lagi ke ketuhanan. Sebagai manusia kan kita memang harus mendekatkan diri kepada Tuhan sebagaimanapun itu, agar kejadian-kejadian yang bersifat negatif seperti ini tidak terjadi. Iya sih. Ya mungkin ini bisa diambil pelajaran lah nanti pada siapapun yang mendengar cerita kita hari ini, ya kan, agar ketika kita memiliki hasrat, memiliki apapun, diusahakan untuk dipikir dulu apapun itu, mau menikah lagi misalkan, tidak memiliki keturunan misalkan, mungkin kan itu cambuk dari Tuhan. Mungkin Tuhan ingin, ayo lebih dekat dengan saya. Betul. Dekatkan diri dengan saya. Mungkin seperti itu. Ya rekan Jos ya. Oke, terima kasih sekali rekan Jos. Siap. Sekali lagi telah menemani saya untuk menjawab kekepuan saya terhadap cerita ini tadi. Tapi sejak habis maghrib rekan Jos, saya memantengin PC terus. Berita ini. Iya, memantengin berita-berita terus. Jadi saya mencari sumber-sumber yang otentik terkait dengan berita ini, seperti apa sih alur ceritanya, kemudian kronologinya seperti apa. Memang dari tadi emang saya buka handphone juga beritanya ini semua. Ya kan, sedang hangat seperti itu rekan Jos. Terus saya kesini tadi rekan Tian, lagi nonton berita ini juga. Oke, rekan Jos, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Kebetulan rekan Jos tadi datang. Dan bagi teman-teman semuanya di rumah, sekali lagi tadi apa yang saya katakan, diusahakanlah untuk kita itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih bersosialisasi, lebih kenal dengan banyak orang yang memiliki kompetensi, memiliki pikiran yang luas, memiliki ide-ide yang sehat, pikiran yang sehat, agar kita dijauhkan dari hal-hal semacam ini, seperti itu. Oke, sekali lagi saya tekankan bahwa kami tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami ceritakan. Silakan ambil positifnya, buang negatifnya. Selagi ini cerita kami masih bisa diambil pelajarannya, silakan diambil, silakan diaplikasikan, silakan dibagikan. Siapa tahu ini akan menjadi amal ibadah bagi kita dan kalian semuanya. Oke, terima kasih. Mungkin sepenggal cerita kami malam hari ini semoga dapat membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati tentang kasus ini. Oke, seperti itu rekan Jos ya. Siap. Oke, saya Tian, saya Yours, dan semua tim Kisah Horor pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rokok rekan Tian. Oke, terima kasih.